Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar dunia perhabiban. Tapi kali ini ada video yang menampilkan kelakuan oknum-oknum yang tidak jauh dari kata Habib, tidak jauh dari nama Habib. Dan video ini sangat-sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang muslim terhadap muslim lainnya. Apalagi seperti yang terjadi di dalam video ini. Ini sangat-sangat tidak pantas kaum muslimin. Coba kita simak dulu video. Saudara-saudaraku, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya ingin saya pertontonkan sebuah video yang sangat kurang ajar menurut saya. Ini seorang kiai pribumi diduga dianiaya oleh oknum Habib, atau kalau bukan oknum Habib, ya Muhyiddin Habib. Perkataan saya simpel. Pernah. Tujuan sampean apa? Sampean sadar nggak yang sampean akuin? Saya salah. Ya sekarang salah, tapi enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini. Tindak lanjut sampean mengakuin habaib, sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. Kata itu ada ya sekarang gitu. Yang pernah memimpin sampean, yang pernah sampean enggak. Saya nggak pernah. Merasa? Nggak merasa. Coba. Hah? Kenapa kamu ya? Saya nggak pernah. Ini Allah kata sini manggil orang itu. Nggak pernah, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astaghfirullahalazim. Sangat-sangat biadab kaum muslimin. Apapun alasannya, yang seperti itu tetap tidak patut dilakukan kaum muslimin. Video ini berasal dari channel KBN Nusantara, yang awalnya ada seorang netizen yang memberikan komentar supaya kami mengangkat permasalahan ini, ya. Kemudian dia memberikan link ke channel tersebut. Meskipun video ini tidak lengkap bagaimana kronologi sampai terjadi kasus pemukulan tersebut, tapi bagaimanapun, alasan apapun, tindakan seperti itu sungguh sangat tidak manusiawi. Terlebih dilakukan terhadap orang tua dan sesama muslim. Ya. Kalau analisa kami setelah melihat video tersebut, sepertinya kasus pemukulan tersebut terjadi karena pelaku ini merasa tersinggung dan tersakiti. Sepertinya tersinggung karena bapak itu pernah mengaku sebagai seorang Habib. Dan tidak bisa dipastikan siapa pelaku tersebut. Apakah dia Habibnya atau dia Muhyiddin dari Habib yang dimaksud. Ya, coba simak bagian ini. Sepertinya bapak ini pernah mengaku Habib, kemudian mereka pelaku ini merasa tersinggung dan tersakiti. Perkataan saya simpel. Pernah. Tujuan sampean apa? Sampean sadar nggak yang sampean akuin? Saya salah. Ya sekarang salah, tapi enggak, saya sekarang gini. Masalahnya gini. Tindak lanjut sampean mengakuin habaib, sampean tahu lah siapa yang sampean sakiti. Kata itu ada ya sekarang gitu. Yang pernah memimpin sampean, yang pernah sampean enggak. Saya nggak pernah. Merasa? Nggak merasa. Coba. Hah? Kenapa kamu ya? Saya nggak pernah. Ini Allah kata sini manggil orang itu. Nggak pernah, Mbak. Astaghfirullahalazim. Kaum muslimin, lihat apa yang dia pukul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kepala orang tua kaum muslimin. Hanya karena bapak itu mengaku sebagai Habib, kok sampai diperlakukan seperti itu? Ada apa ini? Ya, ada apa sebenarnya dunia perhabiban? Terlepas ini pelaku pemukulan itu adalah Habib atau Muhyiddin, itu tetap tindakan yang keterlaluan, tindakan yang berlebih-lebihan, tindakan yang melampaui batas. Dan yang seperti itu adalah salah satu ciri dari cabang kemunafikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadis yang sahih, riwayat Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nabi SAW mengatakan, arba'un man kunna fi kana munafiqon kholison
Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha. Terdapat 4 perkara yang apabila semuanya ada pada diri seseorang, maka jadilah dia orang yang munafik tulen. Dan jika ada pada dirinya salah satunya, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, idza tumina khona, wa idza haddasa kadzaba, wa idza ahada ghadara, wa idza khosoma fajaro. Rasulullah SAW mengatakan, yang pertama, apabila dia dipercaya maka dia berkhianat. Kemudian apabila dia berbicara maka dia berdusta. Kemudian yang ketiga, apabila dia membuat janji maka dia mengingkari. Kemudian yang keempat, apabila dia bertengkar atau berdebat maka dia melampaui batas. Dan perlakuan yang ada di dalam video tersebut itu perlakuan yang melampaui batas. Ada apa dunia perhabiban ini sebenarnya? Mengapa sebegitu marahnya ketika ada orang yang mengaku sebagai Habib? Bukankah baik kalau ada orang yang mengaku sebagai Habib? Orang yang mengaku sebagai Habib itu, seharusnya orang itu bisa menyesuaikan diri. Bisa menjadi sosok cucu Nabi. Menjadi orang yang taat kepada syariat, orang yang zuhud, orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang suka menebar kebaikan. Kenapa dipukul? Ada apa? Atau mungkin karena ada lahan yang subur, kalau kemudian mengaku atau diakui sebagai Habib. Sehingga kalau ada yang mengaku-ngaku sebagai Habib, akan ikut memiliki lahan yang subur. Sehingga mengurangi lahan subur yang sudah ada. Ada apa ini? Dan seharusnya kasus ini tidak dibiarkan kaum muslimin. Harus diproses secara hukum. Meskipun pelakunya ini tidak kelihatan, tapi muka bapak yang dipukul itu kelihatan. Sehingga siapapun yang mengenal bapak ini, mohon untuk bisa membantu untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tangkap pelakunya. Apapun masalahnya, tindakan yang seperti itu tidak bisa dibenarkan. Tidak bisa dibenarkan. Dan silahkan viralkan video-video yang terkait masalah ini, supaya pelaku segera diadili. Karena ini sudah melampaui batas. Kita kasihan. Bapak setua itu dipukul seperti itu. La ilaha illallah. Ini perbuatan melanggar hukum. Hukum apapun. Apakah hukum agama, apakah itu hukum negara. Dan semoga segera ada kabar baiknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.